Baik saudara, saya hari Rabu, jadi hampir lebih dari 10 hari saya berada di luar negeri untuk tentunya yang pertama adalah berobat saudara. Ada banyak kekhawatiran dalam buat saya pribadi tentunya yang pernah merasakan bagaimana sakit dan menderitanya orang yang mengalami kanker, ya cancer itu sangat gak enak saudara. Bukan saja karena kanker adalah penyakit yang menakutkan karena belum didapati obat yang hebat atau obat yang bisa menyembuhkan. Tetapi sampai saat ini yang saya tahu kanker itu bukan dimatikan tapi ditidurin gitu ya. Ada banyak mungkin penyebab kanker, dari medis kedokteran itu kemungkinan dari DNA, keturunan saudara, ya juga disebabkan oleh makanan, banyak hal. Tetapi kalau mungkin dalam kerohanian, ya kita orang-orang rohani amin, biasanya bersumber kepada hati, ya hati yang pahit, hati yang penuh kecewa, yang marah, yang sedih dan sebagainya, dikatakan itu bisa menjadi sumber penyakit. Bahkan saya ingat dulu pernah terekam dalam otak saya betapa sebetulnya kalau kanker itu selnya itu seperti seseorang ya yang menakutkan dengan punya tanduk dan dia punya trisula. Itu kelihatan dalam ronsen saudara, dan itu pernah saya lihat sehingga makanya keluarlah sebuah pernyataan kalau kanker itu disebabkan oleh kepahitan. Nah, mungkin saya jujur mengakui semuanya itu terjadi atas hidup saya. Baik secara kedokteran, dari medis, saudara, keturunan keluarga saya hampir rata-rata itu DNA-nya sangat buruk. Jadi yang menderita kanker bukan cuma saya, tapi dari atas saudara, dari mama saya, dan kemudian nurun kepada cici saya, ya kemudian koko saya yang udah pasti yang tahun lalu meninggal karena kanker limfoma, kanker darah, dan kemudian kepada adik-adik saya juga ada kanker yang sampai hari ini mereka, saya nggak tahu itu kanker ganas atau enggak, tapi karena mereka tidak mau saudara dicek. Ya saya sudah bujuk mereka untuk biopsi, untuk CT scan, pokoknya semua dilakukan dengan pengobatan, mereka tidak mau. Karena mereka takut kalau itu didapati kanker, mereka menjadi stres dan putus asa sehingga udahlah biarkan saja gitu ya. Satu adik saya benjolan di sini gede banget saudara, dan setiap kali saya melihat tambah besar sehingga kalau mau tidur juga ketakut saudara kalau benjolan ini bisa menghambat pernafasan. Kemudian yang di bawah juga tiroid saudara, dan itu juga katanya gak bagus. Dan yang bontot, yang adik saya yang terakhir juga ada kanker usus, dan itu sudah dibuang dan sudah sembuh. Jadi dari keturunan saya ini sangat kuat gitu ya. Tapi kita di dalam Tuhan, Anda percaya keturunan kita darahnya Yesus Kristus, amin. Jadi nggak usah khawatir dan takut saudara sampai selidiki mama gua, papa gua, koko gua ada keturunan nggak kanker. Enggak usah saudara, tetapi dari kedokteran saya juga diberitahu oleh dokter seperti itu. Jadi mereka selusuri sejarah keluarga saya dan memang didapati itu. Tapi saya berkata enggak, saya punya darah Yesus, amin, yang menguduskan, yang menyehatkan dan menyempurnakan. Jadi dari segi medis seperti itu, dari makan juga saudara, wow ya, saya ini orang pemakan segala kecuali bangku, meja. Hampir kayak Manado ya, apa saja dimakan. Terutama saya suka dengan gula. Saya ini senang yang manis. Kalau Anda pelajari bagaimana dulu saya setiap khotbah, beberapa teman sudah tahu kebiasaan saya pasti diberikan teh manis dalam botol, itu 2 botol sekaligus. Jadi dalam setiap pelayanan mereka sudah siapkan, selalu saya minum 2 bahkan bisa 3 botol sekaligus. Dan itu tiap kali pelayanan. Dan Anda tahu dulu tiap hari pelayanan, tidak ada hari tanpa pelayanan. Jadi artinya tiap hari makan gula, minum gula.
Ya, dan itu terus saudara, masak pakai gula, minum kue, cake itu saya paling suka, saudara. Yang namanya tart ya, kue-kue basah saudara, cemilan, wah pokoknya asik banget saudara ya. Tambah roti dan sebagainya. Untuk makanan saja sudah gak sehat saudara. Jadi gak aneh gitu ya. Dari kerohanian, wow, ini saya mau jujur, pahit banget hidup saya saudara ya. Penuh kepahitan, kekecewaan, kemarahan yang terpendam, yang gak bisa saya lampiaskan, gak bisa diumbar begitu saja. Karena tanda petik saya pendeta, saya harus bisa mengontrol, menguasai diri. Karena buah roh adalah penguasaan diri. Jadi saya harus meredam semua kebencian, kemarahan, kepahitan itu sampai dalam saudara. Tapi dengan kekuatan sendiri, dengan usaha sendiri, saya mau katakan itu tidak akan pernah berhasil. Dia cuma mengendap, tapi satu waktu dia seperti bom saudara yang akan meledak. Dan itu bisa lebih bahaya banget saudara. Karena ini saya orangnya pendiam, pendiam nih. Dalam arti gini, ya kalau ngobrol sama Anda, wah tetengesan bebek. Tapi untuk yang namanya ungkapkan perasaan, dulu saya nggak pernah mengumbar. Jadi setiap kemarahan, kebencian bukan hanya karena saya hamba Tuhan, tapi karena saya berkata, ya benteng pikiran saya dulu karena baca Kopingho. Tahu Kopingho? Itu menjadi pahlawan wanita yang gak boleh cengeng, gak boleh ngeluarin air mata, tidak boleh menangis di dalam kesakitan saja. Itu dalam buku itu mesti tahan gigit bibir, gak boleh saudara cengeng. Dan itu menjadi sebuah pikiran, ya menjadi lama-lama menjadi benteng dalam pikiran saya, sehingga akhirnya membuat saya tidak pernah terbuka, baik itu kepada teman maupun kepada keluarga. Tidak ada satupun anak saya 4 saudara, tidak ada satupun di antara anak saya yang mengetahui setiap penderitaan saya. Saya nggak pernah ungkapkan itu, nggak pernah cerita, bahkan tidak pernah menampakkan kesedihan, apalagi menangis, nggak pernah. Kepada keluarga besar saya, kepada cici, koko saya, apalagi saudara, nggak pernah saudara. Ya saya menjadi wanita yang tegar kelihatannya, kuat. Makanya mereka berkata otot baja, tulang besi, saudara, perasaannya beku, ya nggak pernah punya perasaan, nggak pernah bisa empati kepada orang. Kalau orang cerita bagaimana mereka bla 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 dipukul laki sampai bonyok, datang ke saya, Bu saya mau nginep di sini, saya udah nggak tahan lihat muka saya habis. Dia bawa buntelan, nggak bisa berkata pulang, nggak boleh nginep di sini. Wah kejam banget saudara. Kenapa hati saya beku, saya tidak ada rasa belas kasihan. Saya berkata kamu harus tahan menghadapi penderitaan itu. Pokoknya kita anak Tuhan harus kuat. Bersama Yesus pasti tahan. Hadapi suamimu, kalau sampai dia pukul kamu gak tahan, lari saja dan lapor polisi. Amin. Gak ada ngambil. Tapi itu dulu saya. Ya jadi kalau saya udah punya pikiran kalau sampai dipukul Pak Riki, ya saya akan teriak dan saya lari, saya lapor ke polisi dengan visum gitu ya. Jadi pokoknya hidup saya kacau lah saudara. Kelihatannya mungkin bagus ya, dibungkus rapi dengan hamba Tuhan, pendeta, wah luar biasa. Tapi di dalamnya sebetulnya rusak saudara. Dan itulah kasih Bapa, dia ingin bungkus saya kembali ngerat gitu ya dengan kasihnya, sehingga diizinkan saya bukan saja mengalami persoalan yang begitu banyak, bukan saja keluarga, bukan saja hubungan saya dengan Pak Riki yang udah hancur lebur saudara, dengan hubungan dengan macam-macam saudara, juga akhirnya kepelayanan saudara, ke dalam hal-hal rohani, habis semuanya. Tuhan membuat saya benar-benar jongkok, tengkurap saudara, supaya saya mengakui bukan dengan gagah perkasa saya, tapi karena semata-mata anugerahnya. Sampai akhirnya benar-benar saya nyerah saudara, dengan segala kekuatan, dengan doa, dengan perang, dengan deklarasi, dengan semua tim teman-teman yang hebat-hebat, saya benar-benar terkapar, enggak berdaya. Sampai akhirnya ya masih keras saudara hati ini, dan akhirnya tubuh saya mengalami kerusakan.
Pertama tentunya adalah tiroid, saudara, yang dikhawatirkan itu kanker, karena itu membesar dalam cendolan di dekat leher saya. Ya, saya sempat berobat ke Malaka di Malaysia, dan kemudian dia melihat itu dan sudah di ronsen segala sesuatu. Dia berkata, nggak apa-apa sih Bu, Ibu tidak harus operasi sekarang, nanti saja pikir-pikir, sebab itu akan dibuang. Dan itu mempengaruhi cukup banyak, saudara. Hormon, saya tidak lagi bisa, tubuh saya tidak lagi bisa memproduksi hormon. Ya, yang namanya ini tiroid itu hormon yang sangat dibutuhkan. Dan tentunya yang paling ditakutkan itu mempengaruhi pita suara. Ya, kemungkinan akan tidak bisa lagi bicara dengan baik, suaranya kayak gonggo dan sebagainya lah. Ya, tapi kemudian saudara, dia sedot cairan itu. Dia berkata, sudah sementara sedot saja cairanmu, nanti pikirin apakah mau dibuang atau enggak. Tapi besoknya saya cendol lagi, saudara, besar lagi, dan saya kembali ke rumah sakit. Dan kemudian waktu itu anak saya mengambil keputusan operasi. Nggak perlu pulang ke Jakarta, nggak perlu pikir-pikir, operasi. Karena memang kalau didiamkan itu bisa menyebabkan kanker, dan itu mungkin menjadi menakutkan. Dan akhirnya singkat cerita saya dibuang, operasi. Anda ingat dulu suara saya bagus banget, saudara ya, Bu Anita ya, kalah dah pokoknya sama saya. Apa kabar? Wah, orang kalau ngomong saya ditelepon, ya Pak, gimana kabarnya Pak? Udah kayak laki-laki, saudara. Tapi puji Tuhan sekarang enggak, kan, nyamin, halus seperti wanita. Emang wanita. Dan kemudian dibiopsi dari tiroid itu, kelenjar itu, dan tidak kanker, saudara. Jadi artinya beres. Tapi ini hati masih keras, saudara. Ya, maklum otot baja tulang besi susah membentuk saya, saudara. Sehingga akhirnya kembali saya mengalami kemerosotan tubuh fisik. Saya ingat beberapa tahun sebelum saya berobat ke Penang sampai Malaka, Malaysia juga, saya nggak bisa jalan, saudara. Di sini tiba-tiba sakit, dan kemudian kalau jalan tuh bisa lemes sendiri, ngeceklok gitu ya, krek. Sehingga akhirnya saya berobat di sana harus pakai kursi roda. Kalau Anda ingat dulu pernah dikirim fotonya sama suami saya yang baik, dikirimin, doakan nih ibu lagi berobat ya. Karena waktu itu saya pergi berobat selalu sama anak-anak saya. Dan akhirnya sudah selesai ya, dan kemudian terakhir didapati saya cancer dalam rahim, dan sudah diangkat rahimnya, dan sudah bersih karena di kemo di Penang, yang bukan hanya di kemo tapi di radiasi dalam perut, saudara, 29 kali ya. Itu hampir 1,5 bulan saya tinggal di Penang untuk mengalami pengobatan kemo dan radiasi. Dan efek dari radiasi sampai sekarang saya masih rasakan. Saya nggak bisa makan makanan yang sembarangan, termasuk cabai, asam, rempah-rempah yang terlalu kuat. Itu pasti membuat saya BAB. Dan BAB-nya bukan seperti yang normal, Anda bisa tahan beberapa detik, berapa menit. Tetapi itu, saudara, udah kayak bayi. Pokoknya kalau udah mules langsung, saudara, ya, tembak langsung, dur, nggak peduli di mana. Aduh, saya mengalami itu waktu di radiasi dan di kemo di Penang. Saya ingat banget, sehari bisa lebih dari 30-40 kali, sampai dokternya kaget, saudara, dan saya dijejelin obat untuk menghentikan cairan itu. Tapi dia bingung, saya kok nggak lemes seperti orang yang seperti itu. Seharusnya seperti itu kan, diinfus, dikasih obat, tapi saya masih bisa jalan. Walaupun ya karena efek kemo juga masih membuat saya tuh letih, lesu, lemes, udah nggak nafsu makan, cium bau rempah langsung muntah. Ada deh, saudara, menderita banget ya, sampai akhirnya saya boleh kembali pulang 1,5 bulan, dan saya sehat kembali sampai harus check up setahun, 6 bulan atau setahun gitu. Tapi corona terjadi, saya nggak bisa berobat di sana dan tidak bisa cek, saya diemin. Karena saya merasa saya sudah sehat, tidak ada apa-apa dalam tubuh saya masih kuat dan sebagainya. Sampai 3 tahun setelah saya di kemo, kurang lebih 2 tahun, 3 tahun kemudian,
Saya GERD saudara, dan akhirnya masuk rumah sakit karena tekanan darah saya 190/120. Nggak tahu itu tiba-tiba GERD karena saya belum pernah yang namanya tekanan darah tinggi, yang namanya lambung enggak, tapi hari itu Tuhan izinkan saya masuk rumah sakit dan dicek up semua. Ternyata di ronsen di paru-paru saya ada bercak putih yang mereka khawatirkan karena mereka tahu sejarahnya. Kan saya harus cerita sejarahnya, saya adalah bekas penderita kanker, sehingga mereka merekomendasikan saya untuk berobat ke dokter kanker. Akhirnya ketemu dengan dokter kanker dan mereka ngobrol sama anak saya tidak boleh ketemu, saya disuruh keluar dan mereka ngobrol dan mereka cerita ya kalau saya ini sudah kanker stadium 4 karena menyebar ke area paru-paru. Anak saya tidak berani cerita ya, tapi saya lihat mereka kayaknya khawatir. Saya langsung saja tanya sama dokternya dan saya berkata lebih baik saya tahu daripada tidak tahu, karena saya lebih suka mengetahui keadaan saya daripada saya dibohongi di belakang. Akhirnya dokter itu berkata, kamu sudah menyebar kanker dan perlu di kemo. Beberapa kemudian saatnya setelah saya sembuh dari GERD, saya dipersiapkan untuk kemo. Ya, saya sempat tanya sama dokter berapa lama saya hidup, karena saya pengen tahu waktu hidup saya berapa lama. Saya lupa, bukan dokter yang memegang hidup saya, amin, tapi Tuhan. Ya, dokter melihat saya dan berkata, geleng kepala karena mungkin nggak ada pasien yang setegar saya yang menanyakan usia saya dengan ketawa. Jadi berapa lama saya hidup, dok? Berapa bulan gitu sebelum kanker itu menggerogoti tubuh saya? Dia lihat dan berkata, kamu punya Tuhan, doa saja sama Tuhan agar mukjizat terjadi. Sudah selesai di kemo saudara, dan kemonya beda dengan penang karena ini sudah nyebar ke paru, jadi obat yang diberikan itu sangat-sangat dosis kuat. Kalau mungkin di Penang itu cuma ada 3-4 macam saudara, tapi karena saya sudah ke stadium 4, maka setahu saya saudara itu bisa 6-7 obat yang kalau saja suster pegang tumpah tangannya langsung hitam, hangus. Jadinya makanya tidak boleh tercecer sama sekali obat kemo itu karena saking kerasnya, luar biasa. Dipakai timah saudara untuk pokoknya di rep begitu rupa, tidak boleh menyentuhnya karena tajamnya, kerasnya. Saudara bayangkan, dipegang saja kena cairan tangan saja hangus hitam, tapi itu dimasukkan dalam tubuh. Seperti apa? Tentunya sel-sel tubuh saya bukan saja kanker, tapi semua yang sehat jadi rusak dan mati. Beda dengan yang lalu, rambut saya rontok sekali pegang begini. Saya ingat banget waktu saya gini lihat, shock banget saudara, karena wanita mahkotanya adalah rambut, amin. Wah saudara, saya lihat tiap hari tidur rambut di mana-mana berantakan, enggak sisiran, so cuma begini, so rontok dan setengah botak. Akhirnya saya berkata, botakin, saya gundulin, dan Anda lihat saya gundul waktu itu. Dan kemo kemudian berlanjut, dan di kemo kelima itu parah saudara, karena tubuh saya sudah benar-benar habis sehingga daya tahan imun sudah nggak ada. Saya benar-benar harus dijaga begitu rupa, tidak boleh ketemu orang, pakai masker, dan benar-benar lah ya, sampai anak saya aja nggak berani ketemu karena benar-benar harus jaga akan kesterilan ya, karena leukosit saya itu sempat 0, untung masih ada 0,3. Kalau 0,0 saya tahu. Padahal kan leukosit itu 10.000 gitu ya. Jadi saya kehilangan leukosit itu lebih dari 10.000-an saudara. Dan itu enggak membuat bakteri gampang masuk saudara. Jadi saya masih bisa, tapi waktu saya lapar saya makan, dan makan itu ternyata mungkin ada bakterinya. Langsung setelah makan itu saya ngedrop saudara. Wah semuanya nggak bisa nelen, ngomong nggak bisa. Dan saya dijaga oleh para dokter suster 1 hari 1 malam 24 jam, dijaga dengan diberikan obat non-stop setiap sejam obat terus saudara, sampai suster tanpa sadar ngomong, kritis kamu adalah malam ini, kalau kamu bisa lewati kamu akan survive besok. Jadi mereka harus jagai saya sampai jam 12 malam, obat terus. Wow saudara, jadi sangat mengerikan.
Ya, jadi saya lalui itu bagaimana dengan segala efeknya. Belum lagi kalau lagi mau diinfus, saudara cari jarum penderita kanker, itu membuat bukan saja urat nadi itu tipis tetapi keras. Jadi disuntik jarum masuk, tapi waktu obat masuk ke nadi dia pecah, saudara, sehingga obatnya nggak bisa masuk. Dan khawatir kan kalau obat kemo itu masuk makanya pecah, wow, tubuh saya kebakar semua. Jadi akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mengoperasi dan menaruh pot kemo di sini. Ya, tapi sebelumnya saya mengalami penderitaan bagaimana ditusuk-tusuk itu, aduh. Dan ceritakan itu ngeri ya Bu ya, pokoknya nggak mau lagi kayak gitu. Sakitnya bukan main karena nadi itu dikutak-kutik, sudah kalau cuma ditusuk aja ya kecil lah. Saya sering nyulam, sering jahit, ketusuk jarum udah ribuan kali, buat saya tuh nothing. Tapi kalau jarum masuk ke nadi dan dikutak-kutik nadinya, uratnya, itu neraka, saudara. Dan akhirnya ditanam kemopot yang sampai hari ini saya masih pakai. Supaya kemopot itu kalau mau diinfus di kemo tinggal masukkan cairan ini ke dalam dada saya sehingga tidak ditusuk-tusuk jari nadi. Waktu mengalami operasi ini juga saya sport jantung karena tidak dibius total tapi setempat lokal, dan nggak tahu kenapa, saya pikir memang mungkin rencana Tuhan kali ya. Saya mengalami trauma, kenapa? Karena dokternya itu saya dengar dia ngomong kan. Dia ngomong sama dokter lain, sama suster, dia berkata, ini bagaimana ya, taruhnya pakai benang yang mana yang dicabut ya, hitam apa orange, terus kok kenapa ya nggak ada nadinya ya, nggak ada detaknya ya, ini salah nggak ya? Lu bayangin saudara, lu lagi ngoperasi gua, kenapa lu ngomong gitu, gua kan sadar ya. Susternya bilang, dok yang orange. Masa bukan yang hitam? Bukan yang orange dok, dokter cabut. Dan kemudian tuh darah nyembur, saya bisa rasakan hangatnya darah nyembur, saudara. Saya ingat film-film bagaimana kalau orang dibantai kan tuh, wah mengalir sampai ke leher, sampai ke rambut semua, ngalir. Film mengerikan, horor saudara ya. Setelah itu saya masuk ke dalam ruang pemulihan, saya shock saudara, sampai gemetar ya. Saya alami loh saudara, bukan saya ini tulang kuat baja ya, saya mengalami yang namanya shock, takut saudara, waktu maut itu menghantui sampai gitu rupa. Sampai saya kemudian setelah sehat saya protes sama dokter cancer saya, kenapa saya dengan dokter yang tanam begini ngomong kayak gitu. Saya berkata, itu tolong beritahu dokternya jangan ngomong di ruang operasi karena pasiennya tidak dibius total. Dia berkata, masa sih? Iya dok, saya ini trauma loh. Sampai satu hari itu malam setelah saya bisa gemeter, kedinginan, dikasih selimut semacam, saya masih begini saudara. Ngomong nggak bisa, sampai anak saya melihat saya. Kenapa? Karena trauma saudara. Takutnya itu mencekam banget saudara. Mau cerita lagi lanjut. Belum lagi waktu di teroid saya seperti domba disembelih, rasain saudara. Leher saya ditaruh di besi dan kemudian begini belek. Udahlah saudara. Jadi yang namanya ruang operasi kadang-kadang membuat saya gini. Ya. Saya mau ceritanya biar Anda tahu betapa saya ini punya ketakutan, trauma yang cukup banyak karena saya lalui bukan 1-2 tapi banyak banget saudara. Nah, akhirnya sudah kemo, saya mengalami kerusakan dalam tubuh saya. Yang pasti sampai sekarang nih adalah syaraf-syaraf di ujung-ujung tepi, dari ujung-ujung jari, tangan dan kaki. Ya, nyentuh lantai nggak bisa, saya harus pakai sendal yang super lembut, tidak bisa. Saudara, saya jalan nggak bisa, seperti udah kayak zombie saudara. Ya, tidak bisa bangun dan kena handuk saja untuk mandi nggak bisa, saudara, bisa jerit-jerit saudara, disentuh bapak waktu itu dia tanpa sadar, dia pegang kaki saya bisa jerit-jerit, dia sampai marah, lebay lu. Ya, saya sempat ke dokter, saya cerita, dokter bilang, Pak itu beneran sakit, bukan lebay. Istrinya sakit karena ujung-ujung jari itu sangat sensitif.
Pernah saudara bayangkan ya, saya mengalami penderitaan itu beberapa bulan. Dokter mengatakan ya moga-moga kamu sehat sembuh, karena biasanya kalau penyakit itu tidak bisa sehat sembuh. Artinya kamu akan mengalami itu seumur hidup. Tapi mungkin bila tubuhmu memproduksi sel lagi, kemungkinan sakitnya berkurang. Tapi untuk hilang kayaknya nggak mungkin. Saya nggak percaya dokter itu. Saya berobat ke beberapa dokter, bahkan profesor dari Belanda. Saya berobat saudara, dan dia berkata sama. Tapi saya punya Tuhan yang hebat, amin. Saya berkata ucapan dokter apapun saya batalkan. Saya punya Yesus, sumber segala dokter, di atas segala dokter. Saya berkata saya nggak mau saya sembuh dari kanker dengan penderitaan seperti ini, sama aja saudara. Sakitnya bukan main, lebih baik saya mati gitu ya. Nggak mau Tuhan, saya berkata sama Tuhan, saya doa biar sakitnya hilang. Dan tadi Tante Shirley menarik 30, 60, 100 kali. Jadi dari 30 saudara yang nggak bisa langsung 100 sembuhnya, kadangkala bisa instan tapi kadangkala perlu proses. Dan saya kayaknya perlu proses. Ya sekarang saya sudah bisa pakai sendal, sudah bisa berjalan tanpa, ya saya sudah bisa menyentuh, saudara, bahkan sudah mulai bisa pakai sepatu walaupun hal tertentu. Saya sudah bisa jalan menikmati dunia. Saya pergi jalan-jalan ke negara-negara lain, saudara, walaupun orang berkata nggak mungkin. Teman saya ngelihat saya waktu pergi di sana, lu kok bisa sih? Gue yang lebih sehat dari lu aja gue gak kuat. Tapi memang Tuhanmu ajaib. Saya berkata iya saya punya, dan berjalan bersama Tuhan. Di tengah keberadaan saya, maka mereka berkata lu pura-pura ya, bohongan ya. Saya berkata lu kagak tahu gitu ya. Sakitnya masih saudara. Sekarang masih saudara. Kalau Anda bisa melihat ini, bagaimana syaraf-syaraf jari, kaki dan tangan saya, mungkin kalau kelihatan dengan inframerah gitu ya, dengan laser apalah pokoknya Anda akan lihat ngerengkel dan sakit saudara. Tapi sakitnya tidak seperti dulu, sudah mulai berkurang dan berkurang. Puji Tuhan, amin. Dan saya harus kembali check up kembali saudara. Kali ini saya punya sedikit ketakutan untuk check up. Kenapa? Karena sebelum check up di Juni, di tanggal beberapa minggu lalu, saya mengalami banyak penyakit saudara. Ya tiba-tiba mata saya gatel, buram saudara, dan tidak bisa enak ngeliat, sampai saya diemkan pakai obat dan sebagainya, nggak baik. Saya pergi ke dokter mata di eye center saudara, dan dia berkata nggak apa-apa Bu, bukan katarak dan bukan penyakit, tapi itu mata kering gitu ya. Tapi saya nggak puas dengan jawaban dia, karena dia lebih fokus kepada rambut saya yang cantik saudara. Jadi yang diomonginnya penyakitnya 1% ya Pak Riki ya, itu ada buktinya. Tapi yang diomongin rambutnya, kerennya, semangatnya. Saya nggak puas saudara, sehingga saya berkata kenapa? Karena setelah 3 botol obat yang diberikan saudara, saya tidak mengalami kesembuhan. Saya masih merasakan nonton buram saudara. Kadang-kadang gatalnya nggak tertahan, dikucek-kucek kan nggak boleh saudara, terlalu keras nanti retinanya dan sebagainya. Anda perhatikan, jangan kucek-kucek mata saudara sebebas Anda, karena dokter tuh berkata kalau gatal jangan kucek-kucek Bu. Iya saya ngerti. Jadi saya bayangin gatalnya nggak boleh kucek-kucek, padahal enak banget dikucek-kucek ya. Tapi saya nggak boleh. Dan kemudian setelah itu saudara, apa yang terjadi? Kalau lambung mah udah biasa saudara, bolak-balik ke diare, bolak-balik mencret saudara. Lagi pergi ke mall tiba-tiba wah nggak tahan seperti bayi saudara. Untung saya nggak mau pakai pampers saudara, tapi itu saya terus masih alami. Dan bukan hanya itu, tapi tiba-tiba saudara gigi saya semua meradang. Saya ini rajin ke dokter gigi. Kalau Anda tahu, saya adalah pasien yang selalu kontrol gigi itu tiap 6 bulan saya harus di di floor supaya nggak lubang. Dan saya setiap kontrol saudara, semua lubang kecil apapun saya tahu saudara. Ya dokter langganan sudah 40 tahun saudara, dia mengenal banget gitu gigi saya. Jadi bolak-balik ke dokter gigi saudara, dan kali ini ngadatnya parah saudara. Ya yang satu sini lagi dikerjain, tiba-tiba saudara timbul masalah di gigi geraham kanan atas.
Dan kemudian ternyata kena syaraf, saudara. Sudah mulai diobati, timbul bengkak, saudara, di sini gusi. Dia lihat nggak ada masalah dengan gigi saya, karena gigi saya ini bersih, saudara, nggak kotor dan jorok, nggak kayak Anda. Nggak ada bersih, saya ini bersih. Sikat gigi, obat dan sebagainya, sampai punya sikat gigi kecil, benang, semuanya lah saya lakukan. Ternyata bengkak, saudara, dan dia perlu kuret. Tahu kuret? Kalau wanita dulu pernah hamil dikuret, nah itu dikuret dagingnya. Aduh, Tuhan Yesus, saya berkata, gua kali ini udah ngatakan obat kebal deh. Ya akhirnya saudara tetap dikebali, tapi masih tetap terasa. Dan sudah selesai, saudara, 3 gigi nggak bisa makan karena bingung. Masih bisa pakai gigi depannya, makan mut-mut. Gigi depan seri bermasalah, bengkak, saudara. Jadi saya berkata, gimana sih ini? Semuanya nggak bisa makan, dan beberapa hari itu saya nggak makan, saudara. Cuma makan bubur, kuah, sup, pokoknya diirup. Aduh, dan timbul ketakutan. Kenapa ini? Karena gigi bagus tapi kok masalah. Saya tanya sama dokternya, apakah ini karena efek kemo baru saya rasakan? Apakah ini ada kanker lagi yang lagi bereaksi? Dia liatin saya kan, dia tahu. Enggak lajeng, udah jadi pikirin. Iya, dalam nama Yesus gue nggak pikirin. Ya, bukan apa sebabnya kok mata, gigi, perut, saudara. Dan sebelum berangkat ke Penang, kaki saya kembali masalah seperti waktu saya berangkat ke Kuala Lumpur waktu lalu, di mana saya pakai kursi roda. Itu sebelum berangkat, saudara, itu saya nggak bisa jalan. Saya minta Pak Riki antar saya ke fisioterapi. Ya, kemudian saudara ditusuk jarum, dan tusuk jarumnya di uratnya, saudara dikutik, saudara, dan saya bisa jerit. Dia hitung lagi, saudara. Itu uratnya bisa kedet, kenceng banget. Dia berkata, Bu, kenceng banget, kalau hati gua lu gak tahu sakit. Iya, tahan. 21 kedet, saudara, dia hitung itu. Gila, 1 kedet aja kok dia bisa netesin air mata. 21 kedet saya harus tahan, saudara. Terakhir berkata, tahan gak, Bu? Kita berhenti dulu, ngaso dulu 5 menit, nanti kita kerjakan lagi. Enggak, teruskan saja. Gue dikasih 5 menit istirahat, nanti 5 menit kemudian gue sakit lagi, lebih baik sakit sekalian. Jangan bertahan gigit bibir. Ya, terus. Sampai terakhir selesai, dan dia berkata, saya tanya, ada masalah apa kok kayak gini sakitnya? Otot ibu terlalu tegang. Mungkin saya banyak duduk, saya bilang. Karena saya lagi ngerjakan YouTube, saudara, channel saya lagi edit, ya, dan itu ngedit tuh, saudara perlu tahu, dari pagi sampai malam. Jadi kalau Anda menikmati YouTube saya tuh keringat saya 1 hari loh, kadang kala. Kok saya tekun ya? Iya, saya orang yang tekun, saudara. Walaupun nonton dan tidak ditonton, saya mau kegiatan saya dalam membuat YouTube ini untuk mengisi kekosongan waktu, daripada saya duduk nganggur, saudara, cuma nonton TV. Saya lebih baik kerjakan sesuatu yang bisa dikenang. Nanti kalau saya udah nggak ada, Anda bisa tetap lihat channel saya. Entah itu mungkin renungan, entah mungkin makanan, kuliner, atau mungkin traveling, misalnya. Karena beberapa orang sangat diberkati, dia berkata, wow ya, bagus banget suaranya, cakep gitu, enak didengar dan sebagainya, membuat saya semangat, saudara. Jadi saya kalau ngerjakan itu dari pagi sampai malam, dan bukan 1 hari, kadang kala, saudara, itu bisa berhari-hari. Saya berkata mungkin karena saya banyak duduk, nggak ingat berdiri, karena terus bisa itu menyebabkan ibu jadi ototnya terlalu tegang. Tetapi kayaknya juga ibu kebanyakan jalan. Saudara tahu saya ke China 2 kali, dan China aja Pak Riki aja, wah, udah nggak mau lagi, kapok katanya. Kamu ke China enggak? Nah, capek. Gak kuat dia, saudara. Dia bilang China jelek, tapi kalau Anda tanya saya, wih, mantap. Goa yang 3 jam naik turun, saudara, yang sangat radikal, saudara, itu saya naiki dengan Pak Riki yang dorong.
dengan tuntunan dia jadi tongkat. Dan kemarin di Vietnam, saya kan nggak dengan beliau, saya dengan teman-teman itu naik gunung Fansipan 3.400 meter tingginya, dan itu perlu mendaki 120 anak tangga yang cukup berat, ditambah dengan ketinggian kan atmosfer atau atmosfer ya itu tipis saudara, dan itu saya paksakan, saya tetap naik dan naik. Ada teman saya nggak mau naik, dia diam saudara, dia berkata enggak daripada sakit, tapi saya punya tekad, gua mau naik sampai ke puncak. Dan akhir singkat cerita saya sampai sempat naik ke atas puncak. Kalau Anda lihat YouTube saya, itu di atas puncak Fansipan. Itu merupakan puncak tertinggi di Vietnam, tetapi disebut atap Indo-China karena tinggi. Saya cek di Indonesia, saudara, ada yang 4.000-an, yang artinya tertinggi itu lumayan tinggi. Dan saya bisa lalui itu dan capek banget, saudara. Kalau ikut tur itu kan tiap hari dari pagi sampai malam jalan, nggak pernah berhenti, saudara. Jalan dan jalan, mungkin kaki saya capek, saudara. Tapi kan semangat yang membuat tidak terasa, akhirnya membuat otot ini menjadi kaku, benar-benar kaku, sampai ditusuk jarum dan sakitnya bukan main. Dan saya berangkat ke Penang dengan belum sembuh. Dan di sana di Penang sudah capek banget. Ya, di hari pertama kami tidak bisa ke rumah sakit karena baru mendarat. Besok dari pagi jam 8 sampai jam 6 kami ada di rumah sakit, saudara, cek dan cek saudara, beberapa hari di Penang. Capek banget. Nungguin dokter yang penuh, saudara, dan ajaib, saudara, dokter ini bukan dokter yang menangani saya beberapa tahun lalu. Beliau sudah pindah ke rumah sakit lain. Ya, anak saya tadi mau ke dokter yang sama tapi rumah sakit beda. Saya nggak mau, saya bilang rumah sakit yang sama saja, dokternya yang beda. Anda paham? Karena saya punya prinsip bukan dokter yang hebat gitu. Saya tidak kejar dokternya. Daripada gue kejar dokter pindah ke rumah sakit lain, data saya kan ada di rumah sakit itu. Saya harus cek ulang, saudara. Saya mikir males lah, lebih makan waktu. Jadi saya tetap di rumah sakit itu dengan dokter yang berbeda. Dan di dokter, saudara, sangat penuh juga. Saya sempat ngobrol dengan pasien yang di sana dari Indonesia, Jakarta, dari Rumah Sakit Persahabatan. Dia berkata, saya divonis di Jakarta kanker paru-paru stadium 4. Masih muda, saudara. Saya nggak pernah rasa sakit, Bu. Saya sehat. Saya tidak merokok, saya tidak minum, pokok gaya saya sehat, olahraga. Kenapa saya jadi kanker stadium 4 katanya. Dan dia nggak percaya, dia mau berobat ke Penang, tapi dia berkata untuk ke dokter ini saya butuh waktu 3 bulan baru dikabulkan, dan hari ini baru dapat jadwalnya setelah 3 bulan lalu. Lah saya mikir, saudara, saya ini didaftarkan ITA enggak sampai 1-2 minggu, saudara. Apa sudah bolak-balik bilang, Ci, daftarkan, ya tar, gue lagi sekolah nih, banyak ngajar, tar, sampai cuma kurang lebih 2 minggu sebelum keberangkatan baru dia daftarkan. Dan ajaib, saudara, saya dapat jadwal dokter itu. Saya dengar gitu, lu 3 bulan, gua 2 minggu. Siapa dong? Amin. Siapa dong? Anak raja. Amin. Dia berkata gini, udah cerita, udah sempat saudara di rumah sakit melihat orang sakit yang kanker, saudara, yang pakai kursi roda, botak, pakai topi, wanita banyak. Aduh, saudara, menes, saudara, rasanya tuh kayak diperas perasaan. Gue pernah ngalami itu dan gak enak banget, saudara, sakit banget. Jadi bisa empati banget ngeliat mereka yang masih muda, yang masih juga jauh di bawah saya, yang lagi ngalami itu dengan kursi yang didorong. Aduh, saya bilang, Tuhan. Singkat cerita, beberapa hari bulak-balik, saudara. Waduh, kasihan anak saya yang nungguin, saudara. Dingin bukan main rumah sakitnya, saudara. Saya pakai mantel, dia nggak pakai. Lapar, saudara. Wah, udahlah pokoknya. Saya udah takut sakit karena rumah sakitnya sangat dingin. Sampai beberapa hari akhirnya keluar itu hasilnya, dan puji Tuhan, bersih dari kanker. Amin.